Mari kita lihat caranya. Pertama, kita masuk ke laman rapor pendidikan 2024. Kita nanti akan diarahkan pada website http rapor pendidikan Kemendikbudristek, Bapak Ibu. Rapor pendidikan Kemendikbudristek. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tahun-tahun yang dahulu hanya kepala sekolah dengan menggunakan akun admin Belajar ID, kemudian TU, dan operator saja yang bisa membuka atau diberikan akses untuk rapat pendidikan ini. Tapi sekarang seluruh guru di satuan pendidikan masing-masing bisa membuka rapor pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu, apa yang akan kita laksanakan setelah membuka rapat pendidikan? Tentunya nanti akan ada eksplorasi dari rapat pendidikan tersebut guna menentukan RKT dan ARKAS yang akan kita berlakukan di tahun 2024. Ini kita sudah masuk ke rapat pendidikan. Tampilannya seperti ini. Nah, kemudian ada menu ringkasan, menu unduh, menu glosarium, kemudian pusat bantuan, Bapak Ibu. Jadi setelah muncul seperti ini, pada ringkasan itu ada data sekolah SMP 3 PP Bliung misalnya, kemudian MPSN, kemudian alamat, kota dan provinsi. Nah, kemudian muncul ringkasan ya. Jadi ada deskripsi ringkasan hasil dari rapat pendidikan yang kita capai dalam tahun ini, Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya pada halaman ringkasan ini ada indikator-indikator prioritas untuk jenjang SD sampai SMP. Indikator prioritas itu ada 6, yaitu kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, kemudian iklim keamanan satuan pendidikan, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran, Bapak Ibu. Ini untuk halaman ringkasan. Yang kedua, menu yang kedua adalah unduhan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengunduh rapat pendidikan, ya, masing-masing satuan pendidikannya, di mana rapor pendidikan ini berisi 1. Panduan pemanfaatan rapor PPD, yang kedua rekomendasi prioritas, kemudian yang yang kedua lapor pendidikan, laporan rapat pendidikan, kemudian rekomendasi keseluruhan, kemudian rekomendasi prioritas, lembar kerja RKT, dan lembar kerja ARKAS, Bapak Ibu. Jadi ini ada menu unduh, silakan Bapak Ibu unduh. Akan tampil di unduhan. Maka munculnya nanti seperti ini, sebagaimana yang tadi. Nah, seperti ini berisi tampilan Excel dengan sheet 1 panduan PPD, kemudian sheet 2 laporan rapor pendidikan, 2.1 rekomendasi keseluruhan, kemudian rekomendasi prioritas, selanjutnya lembar ke-4 yaitu lembar kerja RKT, dan ke-5 lembar kerja ARKAS, Bapak Ibu. Jadi ini berisi seluruh capaian indikator-indikator maupun subindikator yang sudah kita unduh bersama, Bapak Ibu. Pada sheet 2, inilah capaian kita di tahun 2024. Silakan Bapak Ibu unduh. Selanjutnya kita kembali ke bawah. Ini kita scroll ke bawah dari unduhan.
dari menu unduhan. Nah, di bawah ada poster Bapak Ibu, unduh poster. Jadi yang terbaru dalam rapot pendidikan kita itu ada poster yang boleh bisa diunduh, dan silahkan Bapak Ibu unduh, kemudian dibuat poster ini di banner, dipasang di tempat-tempat yang strategis di sekolah Bapak Ibu tentang keberhasilan atau capaian rapat pendidikan, supaya seluruh warga sekolah bisa melihat, kemudian bisa nantinya mengeksplor di laman rapat pendidikan, dan bisa menjadi refleksi kita bersama bagaimana memenuhi rekomendasi dari rapat pendidikan tersebut, Bapak Ibu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti kita video yang kedua itu bagaimana mengeksplor rapat pendidikan tersebut, karena ekspor rapat pendidikan sangat perlu bagi seluruh warga sekolah yang memiliki akun Belajar ID di satuan pendidikan masing-masing. Ekspor rapor pendidikan ini akan terbaca oleh Kemendikbudristek tentang aktivitas kita di rapat pendidikan tersebut. Nantinya kalau hanya satu atau dua guru saja yang mengeksplor, maka akan terbaca, Bapak Ibu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.